Salam damai, salam sejahtera kita semuanya. Ya, selamat malam. Malam juga. Mas Edi, saya mengucapkan banyak terima kasih kemarin atas penjelasannya tentang Trinuhu. Iya. Itu saya kan agak takut juga ya mau ikut ajaran perjalanan Trinuhu. Kalau saya lihat kemarin ada saya lihat praktek sembahyang ya, kalau dalam bahasa Islamnya kan sholat ya, kalau di ajaran itu kan sembahyang Wajib. Iya, Wajib. itu kan ada semacam janji-janji janji 7 ya. Janji 7, ya, janji 7. Itu menurut saya itu kan agak tinggi banget ya, janji 7. Nah, itu yang membuat saya takut. Istilahnya takut nggak bisa menepati dan melaksanakan janji ya, 7 seperti itulah. Saya kira iya. Ini kan menurut saya ajaran yang sangat sakral sekali ya. Iya. Saya yakin ini dulu penggalinya ini bukan orang sembarangan tentunya. Ini tentunya janji 7 dalam bahasa itu kan satu kata 1000 makna ya. Iya, iya. Nah, saya pengen dengar itu penjabaran dari janji 7 itu. Gimana Mas Edi bisa menjelaskan? Oh iya, terima kasih Mas Nirwan tentang bisa dikatakan kekhawatiran tentang janji 7 ya. Kayaknya kok dur banget ya, tinggi banget ini loh. Jadi orang mau ikut ajaran Trinuhu udah mundur dulu karena landasan pokoknya janji 7 itu ya. Saya kira ini bukan hanya saya Mas. Oh gitu. Mungkin banyak orang yang ingin mengikuti tentang ajaran ini, tapi setelah mendengar janji 7 itu kira-kira seperti itulah. Ya, terima kasih. Ya, untuk Mas Nirwan dan Mas Iweng, kita ke janji 7 ya. Jadi gini, memang di ajaran perjalanan Trinuhu itu memang ada landasan pokok. Landasan pokok itu ibaratnya itu sebagai suatu rambu-rambu. Kalau kita di perjalanan lah, itu kan ada rambu-rambu lalu lintas, ya kan. Nah, ada rambu mungkin petunjuk jalan naik atau jalan turun. Dan yang paling jelas itu di jalan itu ada garis-garis putih yang terputus-putus maupun garis yang nggak terputus-putus. Nah, sesungguhnya janji 7 itu ya seperti itu, adalah suatu di satu sisi dia sebagai rambu-rambu kita dalam kita melaksanakan perjalanan hidup di dunia. Yang kedua, di sisi lain secara pribadi sebagai alat pengendali kita agar kita dalam berjalan itu nggak ngawur ya. Sama saja kalau kita di dalam suatu perjalanan kendaraan, kalau nggak ada rambu-rambunya kan antar kendaraan bisa saling bergesekan, ya kan. Nah, agar antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan itu tidak saling bergesekan yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri, pada akhirnya merugikan alam, maka dibuatlah suatu landasan pokok yang disebut dengan janji 7. Maksudnya? Nah, itulah janji 7. Nah, itu ada rambu-rambu. Nah, persoalan tentang isi dari janji 7 itu, kita sebagai manusia itu intinya itu dasarnya. Persoalan nanti misalkan kita bisa melaksanakan hanya 10%
hanya 20% atau 70%, syukur 100% ya bagus. Karena tingkat daripada masing-masing manusia itu kan berbeda-beda. Tapi paling tidak ada landasan pokoknya loh. Ya, masih nggak Mas Iwan? Benar. Nah, di dalam janji 7 itu memang yang pertama itu ada yang disebut menyatakan gini, janji 7 yang pertama itu isinya saya melindungi diri saya dalam keselamatan lahir batin dunia dan akhirat. Nah, ini adalah landasan kita sebagai pengendalian kita agar dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dalam laku lapas kita di atas dunia itu, ingatlah bahwa kita ini ingin selamat lahir batin dunia dan akhirat. Maksudnya, nah, itulah janji yang pertama. Janji yang pertama itu kan melindungi diri saya dalam keselamatan di dunia dan akhirnya. Iya. Kenapa itu yang pertama itu, Mas? Oh iya. Kenapa enggak yang seterusnya? Kenapa nggak ditaruh yang nomor 7 atau nomor 4 gitu? Oh iya. Nggih, Mas Iwan. Ya memang di ajaran perjalanan tiluhur janji yang pertama itu diletakkan di nomor 1. Kenapa di nomor 1? Karena itu adalah hak dasar, hak asasi dari tiap manusia, bahwa manusia itu ingin selamat lahir batin di dunia dan akhirat. Sebab apa? Setiap manusia dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, baik mohon maaf dia yang berbuat baik juga ingin selamat, dia yang sedang melaksanakan perbuatan kejahatan pun ingin selamat, bahkan dia yang sedang di rumah sakit sing sudah tidak berdaya apapun, yang sakit maupun keluarganya ingin agar yang sakit itu selamat. Jadi keselamatan itu adalah hak dasar bagi semua manusia agar dirinya itu bisa selamat lahir batin di dunia dan akhirat. Maksud ya? Ya, jadi itu ditempatkan di hal ingin selamat dunia dan akhirat, lahir dan batin. Berarti intinya minimal itu bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, setelah bisa menyelamatkan diri kita sendiri, berarti bisa sebisa mungkin berusaha bisa menyelamatkan orang lain. Nah, iya betul itu Mas Iwan. Iya, loh kita mau menyelamatkan orang lain tapi diri kita nggak selamat. Nah, untuk apa? Kita ingin menyelamatkan keluarga, kita menyelamatkan saudara, tapi kita sendiri nggak bisa selamat. Kan diri kita dulu yang selamat. Nah, oleh karena itu pasal 1 ditempatkan di keselamatan diri pribadi, dunia dan akhirat. Ya, maksud? Nah, itu contohnya apa untuk contoh yang untuk yang pertama itu loh, Mas. Oh iya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari mungkin. Contoh seperti ini ya, bukti misalkan ya. Ini sekarang kita keselamatan lahir ya, kan lahir batin dunia dan akhirat. Nah, keselamatan lahir itu misalkan gini, perbuatan jasmani kita ini dalam kita berbuat dalam kehidupan sehari, misalkan jangan kita melaksanakan suatu kegiatan atau makan minuman yang pada akhirnya akan merusak badan kita. Tolong itu ditinggalkan. Itu berarti bukan tujuan untuk keselamatan diri kita. Ya banyak hal lah. Ya artinya segala sesuatu itu kita harus pikirkan dengan akal sehat. Kita pikirkan bahwa itu baik enggak untuk jasmani kita. Taruhlah kopi ini bagus nggak masalah, tapi kalau terlalu banyak kan jasmani kita yang akan sakit. Makan juga nasi juga nggak masalah, tapi terlalu banyak nasi juga kita kan akan sakit. Jadi dalam setiap kehidupan kita harus berpikir secara logika dan akal sehat. Apa yang kita makan dan apa yang kita minum itu baik enggak untuk tubuh kita. Itu di jasmaninya loh, di lahirnya. Oleh karena itu ajaran perjalanan tiluhur membawa manusia memberikan tolonglah, kalau selamatkanlah dirimu di jasmani dulu. Segala sesuatu jangan berlebihan kalau ingin selamat lahir batin dunia dan seperti misalnya mengambil bukan hak kita ya, seperti itu ya kira-kira. Ya salah satunya itu, kalau kita mengambil yang bukan hak kita kan berarti
kita membuka ruang untuk kita tidak selamat. Maksud nggih? Ya, artinya kalau bisa kita minta izin untuk apa? Supaya keselamatan lahir kita, jasmani kita bisa selamat. Itu di dalam keselamatan di lahir atau jasmani kita. Nah, lebih jauh lagi gini misalkan ya, kalau kita keselamatan lahir misalkan yang tadi Mas Nirwan sampaikan, terus misalkan mohon maaf ada yang mencuri, mengambil punya orang lain, ketahuan, otomatis ketahuan karena dia mencuri kan berarti hal yang salah dan keliru. Nah, ketahuan ya kalau masyarakat tahu, nah dia dipukuli dan sebagainya, akhirnya jasmani itu sakit, berarti kan nggak selamat lahirnya. Lebih jauh lagi kalau misalkan mohon maaf dilaporkan ke polisi, urusan ke hukum, terus dia di penjara, nggak selamat lagi lah jasmaninya. Nah inilah yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita, hal yang bahwa kita harus berpikir secara akal sehat. Ingatlah jasmani kita, karena jasmani ini kan titipannya dari Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Suci. Kita harus bisa menjaganya dengan baik dan benar, sehingga di dunia kita selamat, di akhirat pun kita juga akan selamat. Begitu loh Mas Edi, kan ada contoh yang jasmani. Ya. Untuk contoh rohaninya seperti apa Mas? Oh ya, rohani itu kan di batin ya. Jadi kita di samping menyelamatkan jasmani kita juga menyelamatkan tentang batin-batin kan nggak kelihatan ya. Nah ini batin itu kadang-kadang seperti ini. Ada batin itu kan sama dengan niat. Kalau mau mencuri itu kan udah kelihatan ya, tapi niat itu kan di dalam batin. Nah, di sini kita harus menjaga batin kita agar senantiasa berniat atau membatin hal-hal yang baik dan benar. Maksudnya ya, ya jangan kita dibiarkan dalam batin kita itu selalu berniatan tentang hal-hal yang buruk, hal-hal yang merusak dan merugikan pada sesamanya maupun kepada alam sekitarnya. Karena kalau kebiasaan niat-niat seperti ini, contoh kita iri, misalkan sifat iri itu kita kembangkan, terus tetangga beli sesuatu yang baru, tapi kita punya jiwa iri yang itu kan kita nggak akan tenang, Pak. Rasanya panas, rasanya mungkin lah macam-macam ya, karena sifat iri ini dikembangkan. Ditegur sama orang langsung dongkol. Ini kan yang nggak nyaman kan diri kita sendiri loh. Padahal kejadian itu nggak ada persoalan. Yang jadi persoalan itu dalam diri kita. Apakah di situ kita akan mendapat suatu kedamaian? Apakah di situ kita akan mendapat ketenangan? Kan tidak. Jadi di samping kita lahirnya juga selamat, batin kita juga kita kelola untuk menjadi batin yang selalu berniat yang baik dan benar, supaya kita bisa damai, bahagia lahir dan batin, sehingga dalam kehidupan di dunia ini lahir batin kita tenang dan damai, dan saat kita meninggal, roh atau sang hidup kita keluar dari tubuh kita pun dalam posisi tenang dan damai. Begitu loh Mas kalian. Nah itu kalau misalkan ya kita terkadang nggak terasa tuh terkadang pembicaraan kita akan menyinggung orang lain. Nah itu gimana ya? Oh ya, tujuannya ingin selamat tapi ya, ingin berbuat itu ya. Oh ya. Nah, kalau di situ kan di ajaran perjalanan Triluhur itu kan ada yang nomor 2. Dan saya berbuat kebaikan sesama. Yang ada pusat saja ya. Pada prinsip nanti setelah yang penting di dalam ajaran perjalanan itu kan tadi satu, saya menjadi sama dunia dan akhirnya, yang kedua dan saya berbuat kebaikan sesamaku, yang ketiga dan saya akan sayangi sama manusia. Yang terpenting dasar kita untuk kita berbuat itu adalah dasarnya berbuat baik dan sayang menyayangi. Nah apa yang ditanyakan Mas Nirwan tadi, yang penting kita niatnya niat baik, niatnya sayang menyayangi, tapi ternyata nggak diterima oleh yang kita maksudkan karena kita nggak sengaja, ya nggak ada persoalan. Maksud nggak? Itu loh ya, jadi kan mulut kan kadang-kadang suka berbicara
tujuan kita memang nggak nyinggung ya, Iya. tapi terkadang apa mungkin karena beliaunya yang ada masalah yang serius atau gimana itu kadang-kadang tanpa sengaja nyinggung. Menyinggung perasaan dia ya. Ya biar ini nanti proses Mas, jadi dalam hidup kita berbuat kebaikan, yang penting ini loh, artinya apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan itu adalah niat untuk berbuat kebaikan sesamaku dan dasarnya ingin sayang sama manusia. Persoalan nanti dia tersinggung atau tidak itu kan kesalahpahaman. Nah biasanya kalau hal ini itu nanti biar nanti waktu yang akan berbicara kebenarannya itu loh ya, jadi butuh kesabaran. Yang penting dalam dasar kita itu dasarnya untuk berbuat kebaikan sesamaku. Mas Edi Ya. tadi kan menjelaskan, saya dengar berbuat kebaikan sesamaku Iya. ya. Itu yang kedua itu Iya. berbuat baik sesama siapa saja, Mas, tolong dijelaskan. Oh iya. Ya, terima kasih Mas Iweng. Memang ada yang kedua itu berbuat kebaikan sesamaku, itu janji yang kedua. Nah, di sini adalah bagian dari pengendalian kita agar di dalam diri kita itu yang tadi Mas Goni takut, yang penting kita niatnya berbuat baik, berbuat kebaikan kepada sesamaku. Nah, berbuat kesamaku ini artinya apa? Artinya berbuat kebaikan kepada sesama ciptaan Tuhan. Bukan hanya berbuat baik kepada manusia. Ciptaan Tuhan kan bukan hanya manusia. Ada tumbuhan, ada binatang, bahkan kepada, mohon maaf yang kita yakini di bangsa Indonesia, kepada makhluk-makhluk halus pun, baik itu yang jahat dan yang baik, kita harus berbuat baik. Ini dasarnya kita dulu loh Mas Gonir. Ya jangan pada antar Mas Gonir tadi, Mas Iwan tadi dengan teman misalnya ngobrol nggak sengaja, dengan makhluk gaib yang berbuat jahat pun monggo, itu haknya dia berbuat jahat, tapi yang penting kita sebagai manusia yang diciptakan lebih sempurna daripada makhluk lain harus tetap berbuat kepada sesamaku, karena apapun itu, manusia, binatang, tumbuhan, makhluk gaib, baik yang makhluk gaib yang baik maupun yang bertugas jahat, semua kan ciptaan Tuhan. Masih ya? Nah, di ajaran perjalanan luhur kita harus tetap berbuat kebaikan pada sesamaku, sesama ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Jadi manusianya tidak memandang suku, ras, agama ataupun golongan. Enggak, kita enggak boleh memandang seperti itu, karena semua itu umat Tuhan, baik yang kasar maupun yang halus. Iya Mas Edi, jadi tentang berbuat kebaikan sesama itu contoh pelaksanaan atau pelaksanaan perwujudannya itu seperti apa, Mas? Oh iya. Ya, kalau dalam berbuat kebaikan memang banyak hal ya yang harus kita kerjakan secara nyata ya. Ya contoh paling gampang kita berbuat baik, misalkan ya kita memelihara kambing lah. Nah, otomatis kita memelihara kambing kan kita menginginkan hasil dari peliharaan kita tersebut. Nah, kalau kita ingin hasil dari peliharaan kita kambing itu menjadikan hasil yang baik, maka kita ya harus merawat kambing tersebut dengan baik. Masuk nggak? Nah, rawat dengan baik sehingga kalau kambing tersebut kita rawat dengan baik, maka yang akan menerima siapa? Kan diri kita sendiri. Diri kita selamat enggak? Kan selamat. Dengan kita berbuat pada kambing yang kita pelihara dengan baik, kemudian dia menghasilkan anak atau mungkin susu yang bagus, dan hasil itu juga untuk kebaikan diri kita dan pasal 1 tercapai. Demikian hutan, misalkan kita hidup di sekitar punya hutan yang luas, yang banyak. Nah, kalau kita ingin selamat lahir batin dan kita selamat, peliharalah hutan itu dengan baik. Jangan digunakan semena-mena, jangan ditebang semena-mena. Sebab kalau kita tidak berbuat kepada hutan, tidak berbuat baik kepada alam sekitar kita, air, gunung dan semuanya, kalau kita tidak mau berbuat baik, dan dia akan berakibat tidak membawa kebaikan pada diri kita. Dan berarti kita lupa pada pasal 1, keselamatan lahir batin. Contoh hutan digunduli, begitu hujan, banjir, longsor, kesalahan siapa? Kan kesalahan kita sebagai manusia,
Karena apa? Karena tidak berbuat baik kepada alam di sekitarnya. Hanya memenuhi nafsu angkara muka, hanya memenuhi nafsu duniawi. Maksudnya? Demikian. Berarti itu ya, kita berbuat kebaikan pada akhirnya untuk diri kita sendiri. Nah, itu kenapa ini ada urutannya. Kalau Anda ingin selamat lahir batin, berbuat baiklah kepada sesamaku. Memang kalau dilihat kita berbuat baik pada orang lain. Iya. Tapi pada akhirnya yang menerima kebaikan Kan kita yang menerima. Kan begitu ya. Jadi jangan diambil sepotong-potong. Laut misalkan minyak bumi kita nggak makan dengan sebaik-baiknya hanya untuk dihambur-hamburkan. Ya akibatnya apa? Kita aja yang rugi. Hutan, sungai kita cemari dengan sampah dan sebagainya, buang sampah sembarangan. Akhirnya air yang tadinya jernih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lahiriah kita, untuk keturunan kita, anak keturunan kita, tapi kita ceroboh seenaknya merusak lingkungan di sekitar kita, kan kita nggak berbuat baik pada lingkungan. Apalagi secara lebih jauh, lingkungan itu kan ciptaan Tuhan, ya kan? Air tanah itu ciptaan Tuhan, harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita dan juga untuk anak keturunan kita. Ini loh yang dimaksud di ajaran dulu itu berbuat kebaikan sesamaku. itu kan yang kelihatan. Yang nyata, termasuk kalau misalnya buat kebaikan sama makhluk-makhluk jin, setan itu kan kita nggak tahu. oh ya, tapi yang penting kita niatnya tidak mengganggu beliau, tidak mengganggu mereka. Ya kalaupun mereka terganggu kan yang penting kita sudah didasari niat yang baik. Janji kita kan berbuat kebaikan. Iya, masalahnya kan dia bisa lihat kita tapi kita nggak bisa lihat dia. Iya, itu kalau sudah sampai itu kita serahkan pada kekuasaan Tuhan. Tapi beliau tahu bahwa kita niatnya baik. Karena janji itu kan sering kita ucapkan. Ya kan? Kita ucapan saya berjanji melindungi, saya berjanji berbaik, itu sering ucapan. Alam pun akan melihat, baik alam nyata maupun alam gaib. Maksudnya? Ya. Itu tadi jadi satu, terus kedua ya Mas. Iya. Ya, terus yang ketiga kalau tidak salah itu saling sayang menyayangi ya. Iya, sayang menyayangi sesama manusia. Itu bedanya seperti apa itu sama kebaikan sama Sayang sayang menyayangi. menyayangi. Ya, Mas Iweng, Mas Nirwan, jadi tadi kan janji yang pertama selamatan, yang kedua berbaik-baikan, yang ketiga sayang menyayangi. Nah, di sini perbedaan yang tadi Mas Nirwan tanyakan itu kelihatannya sama ya, berbuat baik dan sayang menyayangi ya. Nah, kenapa ada muncul sayang menyayangi sesama manusia? Kalau berbuat kebaikan sesamaku ya, sesamaku artinya sesama ciptaan Tuhan. Nah, muncul lagi janji tentang sayang menyayangi sama manusia. Nah, munculnya janji ini dikarenakan bahwa hanya pada manusialah itu di dalam diri manusia punya rasa peri kemanusiaan. Maksudnya dari dasar manusia itu punya peri kemanusiaan, itulah kita bukan hanya berbuat baik tapi juga sayang menyayangi sesama manusia. Karena kita tidak mungkin dengan tumbuhan kita berperi kemanusiaan, tidak bisa. Kita dengan alam itu berbuat baik, jangan sayang menyayangi. Sayang menyayangi itu untuk kepada sesama manusia punya rasa kemanusiaan, rasa peri kemanusiaan, itulah maka kita menunjukkan bentuk lebih dari berbuat baik tapi sayang menyayangi sesama manusia. Masih Mas ya? Bedanya di situ. Masa kita dengan kambing, dengan menyayangi kan enggak. Saya sayang dengan laut, saya sedang dengan anak dan istri, saya sayang dengan pacar saya, itu iya gitu loh. Tapi sayang kepada itu ya maksudnya benar tapi sebenarnya keliru. Karena di dalam diri manusia itu punya peri kemanusiaan, dan dalam peri kemanusiaan itu lebih dari berbuat baik yaitu sayang menyayangi. Contohnya seperti apa itu? Oh iya, contohnya agak kritis ya. Jelas. Iya. Nah,
contohnya sama ini Mas, contoh berbuat baik kan sudah jelas ya, artinya bahwa kita berbuat baik kepada alam, maka alam pun akan membawa kebaikan pada kita. Misalkan pada sungai kita nggak membuang sampah sembarangan, artinya merawat dan menjaga sungai itu ada kebaikan, akhirnya sungai itu kan bisa menjadi kebaikan pada diri kita, menjadi jernih dan sebagainya. Dimana pada hutan, kalau kita jaga dengan baik, maka hutan pun akan membawa kebaikan pada diri kita. Artinya kalau kepada alam umumnya itu juga pada manusia, alam pada khususnya itu alam-alam di sekitar kita itu, pada saat kita berbuat baik itu alam itu akan membawa kebaikan pada diri kita. Hukum sebab akibat itu nyata. Nah, persoalannya di sini khusus pada manusia itu nah seperti itu. Seringkali misalkan contohnya gini ya, mohon maaf ya, antara Mas Iweng sama Mas Nirwan ya. Misalkan Mas Nirwan itu seringkali berbuat baik kepada Mas Iweng. Segala keperluannya Mas Iweng, kalau butuh apa, butuh uang, pinjam Mas Nirwan dikasih. Punya persoalan minta penjelasan sama Mas Nirwan ditanggapi dengan baik. Tapi sesungguhnya di dalam diri Mas Iweng itu punya kebencian, punya iri kepada Mas Nirwan. Hanya butuhnya saja, tapi dalam diri itu nggak ada niat untuk berbuat baik. Nah, apalagi di luar sudah ditolong oleh Mas Nirwan, tapi Mas Iweng di luar itu malah justru memfitnah, menjelek-jelekan Mas Nirwan kepada tetangganya, kepada saudara dan sebagainya. Dan Mas Nirwan tahu. Tapi dasarnya karena Mas Nirwan sayang menyayangi, sayang kepada Mas Iweng, walaupun jelek kayak apapun tetap dibaiki karena punya rasa perih kemanusiaan. Maksudnya? Nah, itu dibentuk saya Mas Nirwan. Nah, puncak daripada rasa perih kemanusiaan yang diwujudkan saya Mas Nirwan itu, puncaknya ini adalah pada saat misalkan mohon maaf suatu saat di jalan Mas Iweng mengalami musibah, celaka, jatuh misalnya. Lah, Mas Nirwan tahu Mas Iweng jatuh. Tapi setelah dia tahu Mas Iweng jatuh, Mas Nirwan bukannya malah mensyukuri, malah bersorak gembira seolah-olah itu terbalaskanlah perbuatan Mas Iweng kepada Mas Nirwan, bukan itu. Justru setelah lihat Mas Iweng jatuh itu, karena yang melihat Mas Nirwan langsung, maka tetap harus rasa perih kemanusiaannya hidup. Dengan dasar sayang menyayangi tetap menolong Mas Iweng. Jangan disyukuri malah dianggap itu sebagai apa? Hukuman, balasan bukan. Itu loh yang kita jaga loh. Lah, persoalan nanti hasil perbuatannya Mas Iweng kepada Mas Nirwan itu jangan Mas Nirwan yang menghukum. Biar Tuhan yang menghukum, biar alam yang menghukum. Karena pada saat itu Mas Nirwan yang di dekatnya, ya Mas Nirwan yang menolong. Maksudnya tetap jangan ada kebencian di situ. Kecuali Mas Nirwan nggak ada di situ, terus nggak ada orang sapa-sapa, terus Mas Iweng mohon maaf kena musibah, ya itulah akibat dari perbuatan. Maksud selama Mas Nirwan lihat, ya harus rasa perih kemanusiaan muncullah rasa penyanyi. Ini puncaknya di situ. Karena manusia punya rasa perih kemanusiaan. Oh, berarti pada dasarnya kita berbuat kebaikan sesama dan sayang menyayangi bukan berarti harus yang membalas itu bukan harus yang bersangkutan ya. Iya. Ya, kalau alam bisa, tumbuhan, binatang itu bisa, tapi manusia ini unik. Karena punya nafsu dan sebagainya. Ya, punya nafsu macam-macam lah, unik lah, punya nafsu, dan ini kita bisa jelaskan tentang nafsu manusia ini kita di lain tempat kita bisa bahas. Masuk ya? Nah, untuk selanjutnya berarti janji yang keempat ya. Ya, keempat. Nah, itu bunyinya seperti apa, Mas? Oh iya. Nah, janji yang keempat itu bunyinya gini damainya, dan saya akan menuruti rasa hatiku yang suci. Contohnya gimana ini? Nah, hatiku yang suci itu contohnya ini gini. Jadi nah, janji yang keempat itu adalah pokok. Jadi yang keempat itu adalah
jadi gini Mas, janji 1, 2, dan 3 itu adalah bentuk pelaksanaan dari menuruti hatiku yang suci. Contohnya nomor 1, 2, 3. Jadi di janji 7 itu kesimpulan utama itu di pasal 4. Di pasal 4. Pelaksanaan dari dengan kita melaksanakan 1, 2, 3 berarti kita akan menuruti hatiku yang suci. Istilahnya kalau kita berbuat baik ya jangan tanggung-tanggung. Iya, dasarnya dari hati yang suci. Tidak mengharapkan sama yang bersangkutan. Iya, karena dasarnya kesucian yang ada di dalam diri kita. Iya. Kalau selanjutnya berarti yang kelima ya. Ya. Itu bunyinya Yang kelima, dan saya akan mencari persaudaraan yang seluas-luasnya. Nah, untuk mencari persaudaraan yang seluas-luasnya ini kan begini. Jadi di samping tadi kita berbuat baik sama ini, kita tidak lupa bahwa kita hidup di dunia ini bersama-sama dengan manusia-manusia lain. Ya kan? Berbeda agama, berbeda suku, berbeda golongan, macam-macam lah ya, etnis. Nah, oleh karena itu untuk menjaga kembali yang keempat, dan saya mungkin hatiku yang suci itu, yaitu ingin selamat, berbuat baik, dan kita harus berusaha untuk mencari persaudaraan yang seluas-luasnya. Berarti kita mencari persaudaraan bukan hanya untuk orang-orang nggak pandang bulu lah. Nggak pandang bulu, dengan dasar kita mencari persaudaraan itu kan semua itu kan umat Tuhan, semua itu umat manusia, baik yang kaya maupun yang miskin, yang susah maupun yang senang, yang berkulit hitam maupun berkulit putih, yang berkulit kuning, yang sawo matang, itu kan manusia. Yang berbeda politik, berbeda agama, berbeda suku, itu kan manusia. Maksudnya? Nah, kembali lagi di pasal 1, kalau kita ingin selamat, ya carilah saudara yang seluas-luasnya. Maksud enggak? Kalau kita punya saudara yang seluas-luasnya, dimanapun kita berada, kan kita enggak pernah, kita punya saudara, harta sedikit tapi saudara banyak. Maka dimanapun tempat kita selamat enggak? Nah, oleh karena itu kita berusaha mencari persaudaraan yang seluas-luasnya. Mungkin di Jakarta kita punya saudara, kita ke Jakarta kita juga selamat. Kita ke Bandung ya selamat, dengan tetangga juga selamat. Itulah dasar, yaitu kita mencari persaudaraan yang seluas-luasnya. Iya, terkadang kan ada juga itu loh yang memilih teman atau itu kan milih ya. Kadang-kadang sama tukang mabok juga nggak mau itu kadang-kadang. Iya. Ada juga yang gitu. Misalkan ketemu tukang mabok nih ya. Lah, kita ingin melaksanakan persaudaraan. Tapi kita ingat pasal 1 keselamatan. Lo lagi mabok kok didekati. Kira-kira gimana? Ingat pasal 1 lagi. Mentang-mentang kita persaudaraan, ada orang mabuk kita dekati, apalagi mabuk bawa parang. Itu lebih bahaya lagi. Kembali pasal 1, ingat hati suci kita. Jadi meskipun kita bersaudara, tapi lihat situasi kondisi. Harus menjaga keadaan. Harus menjaga diri. Iya. Satu, misalkan kita punya teman. Ini temanku, kita sih ingin persaudaraan, tapi isinya mohon maaf, dia mau berbuat baik nggak kita. Ya kita udah tahu, misalkan yang tadi yang berbuat kebaikan, asal yang menyayangi ya. Ya ada kalanya Mas Diman masih selamat, tetap baik dengan Mas Iweng. Tapi kalau ternyata ini dasarnya mohon maaf Mas Iweng kebencian dengan Mas Nirwan, terus Mas Iweng akan berbuat jahat dengan Mas Nirwan ingat pasal 1, tidak mesti harus berbuat baik. Harus menyelamatkan diri. Nah, menyelamatkan diri. Jangan mentang-mentang persaudaraan terus saja, ujung-ujungnya siapa yang akan itu. Maksudnya? Ya, jadi
Jadi disitulah nanti berarti kalau kita sudah bisa menempatkan persaudaraan itu dengan baik dan benar dengan dasar ya hati yang suci. Ya hati suci jadi lebih luas, intinya hati suci itu intinya hati suci itu sama dengan hati nurani, dan sifat-sifat hati suci atau itu adalah dia punya rasa perikemanusiaan, kebenaran dan keadilan. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang ya tentang hati suci. Perikemanusiaan, kebenaran dan keadilan, itulah hati nurani. Jadi kalau ada orang ngomong hati suci, hati nurani, kan omongnya gampang. Ditanya lebih jauh, apa sih hati suci? Apa sih itu hati nurani? Nah, kalau di ajaran perjalanan leluhur, yang dimaksud hati nurani adalah manusia yang mempunyai sifat perikemanusiaan, manusia yang mempunyai sifat kebenaran, dan manusia yang mempunyai sifat keadilan. 3 hal inilah wujud dari pelaksanaan dari hati yang suci atau hati nurani. Itu nanti kita dalami di pertemuan yang akan datang ya. Ya ini tentang kegelisahan Mas Iwan tentang janji 7. Ini Ya. Mas kan tadi udah membahas dari janji 1 sampai 5. Nah, Ya. ini yang ke-6-nya apa ini bunyinya dan bagaimana penjelasannya? Oh ya. Ya. Yang ke-6 itu, dan saya menghendaki perdamaian lahir maupun batin yang abadi. Menghendaki perdamaian lahir batin yang abadi. Contohnya boleh Mas? Oh ya, jadi contohnya begini. Jadi yang pertama itu kita itu dalam menghendaki contohnya ini Mas. Kita berdoa tentang bahasanya gini. Jadi perdamaian lahir batin yang abadi. Jadi yang pertama itu kita harus bisa mendamaikan lahir dan batin kita sendiri. Antara pikiran dan hati itu harus damai. Jangan seperti misalkan mau contoh seperti Mas Iwan tadi, lahirnya kelihatannya bagus, tapi hatinya meronta-ronta itu. Ya, itu kan menjadikan hidup nggak tenang. Rasanya itu yang lahir batin yang abadi. Nah, kita harus mendamaikan antara lahir dan batin yang abadi sehingga nanti kita melaksanakan persaudaraan, melaksanakan berbuat baik, sama itu kan akan lebih mudah dan lebih ringan dalam pelaksanaan. Berarti intinya kita itu bisa menahan marah dan lain sebagainya ya. Ya, damaikanlah diri kita sendiri sebelum mendamaikan orang lain gitu loh. Masuk ya? Nah, seperti itu. Contohnya seperti itulah. Ya, mudah-mudahan dengan masing-masing di antara saya mendaki perdamaian lahir batin yang abadi, Mas Iweng mendaki yang sama, Mas Nirwan seperti itu dan jalannya sama, kan dunia ini kan ketemu perdamaian yang abadi. Perdamaian yang abadi itu muncul dari pribadi manusia-manusia itu sendiri, jangan berharap dari luar. Asik ya? Lahir batin dulu. Nah, abadinya nanti begitu Anda ketemu kita damai, kan selesailah perdamaian dunia. Tersampailah ketenangan semua umat manusia. Tidak ada orang ribut. Adanya saling membantu, tidak ada yang susah. Yang susah itu yang kaya itu membantu yang miskin. Ya kan? Yang lagi mampu membantu yang susah, dan itulah karena biar bagaimanapun dalam hati suci kita, kalau kita melihat tetangga kita susah itu menangis harusnya. Kalau menuruti hati suci kita, menghendaki perdamaian diri kita dan batin kita, lihat orang susah itu nangis, orang jalan mohon maaf kelengsutan juga menangis. Kalau itu hati suci kita bergerak seperti itu, maunya menolong. Nah, sebabnya kita nggak bisa menolong karena lahir batinnya ini nggak seimbang. Ya, kelihatannya baik tapi ini itu malah macam-macam lah. Itulah. Menggapai surga dunia. Nah, hanya menuruti nafsu angkara murka. Lalu janji yang ke-7 bagaimana Mas bunyinya? Oh ya, nah janji yang 7 itu, dan saya akan berjalan di jalan yang terang dengan sebenar-benarnya. Nah, janji 7 ini kunci puncak dari apa yang kita lakukan nomor 1 sampai 5. Puncaknya di situ. Jadi 1 sampai 6 akan kita jalankan dengan lurus dan sebenar-benarnya.
Itu bisa ada contohnya. Contohnya jadi intinya sini, kalau komplit ini, dan saya akan berjalan di jalan lurus dan terang dengan sebenar-benarnya untuk kembali ke asalnya. Nah, artinya di sini adalah penutup dari perbuatan kita yang tadi 1 sampai 6. Oh. Nah, dari perbuatan 1 sampai 6 sampailah kita pada titik bahwa kita berjalan di jalan yang lurus dan terang dengan sebenar-benarnya. Untuk apa? Kembali ke pasal 1, keselamatan lahir batin dunia dan akhirat. Penutupnya di situ. Maksud nggak? Jadi jangan sepotong-potong dan saya akan berjalan di jalan terang itu seperti apa? Jalan terang dan sebagainya itu ya tadi rentetan dari yang kedua, berbuat baik, sayang menyayangi, persaudaraan, perdamaian itu adalah rentetan puncak daripada perbuatan kita sampailah kita pada titik akhir bahwa kita itu berjalan di jalan yang terang dan sebenar-benarnya. Maksud mas? Atau dengan kata lain, apabila kita ingin berjalan yang terang dan sebenar-benarnya, yang tadi 1 sampai 6 dijalankan dengan baik dan benar. Jadi janji 1 sampai 7 itu intinya berkesinambungan ya Pak? Iya, dia itu saling mengkait. Iya. Banyak polanya di janji 7. Kalau mungkin ada yang biar Romo Kawruh menjelaskan bahwa janji 7 itu kalau digambarkan berbagai macam metode ya pemahaman, misalkan metode spiral seperti itu seperti obat nyamuk ya. Itu jadi misalkan janji 7 kita melaksanakan janji 7 itu harus melaksanakan janji pertama keselamatan. Kita ingin selamat, kita harus berdamai. Kita berdamai harus berbuat baik. Berbuat baik akan menimbulkan persaudaraan. Persaudaraan akan menimbulkan sayang menyayangi. Sayang menyayangi itu puncaknya menuruti hati yang suci. Maksud nggak? Nah, itu artinya ke situ. Mau diputar dari tengah ke atas ya bisa. Saya akan menjadi yang suci. Wujudnya apa benar suci? Ya kita harus misalkan sayang menyayangi. Nah, misalkan, nah itu diputar itu boleh. Dari atas masuk ke tengah, dari tengah ke atas itu boleh. Oleh karena itu kuncinya itu di menuruti hati yang suci. Berarti berat orang jalan itu kita mengikuti arus ya. Istilahnya kita nggak boleh noleh kanan noleh kiri, kita harus sampai tujuan. Nah, ada landasannya kalau kita ingin selamat lahir batin dunia dan akhirat. Kalau kita ingin selamat. Nah, persoalannya orang kan selamatnya beda-beda. Kemampuan orang kan beda-beda. Itu tergantung monggo pribadinya masing-masing. Mau seberapa jauh keselamatan yang Anda inginkan. Kan begitu. Nah, karena ketidakmampuan kita mampunya 10%, ya keselamatannya 10%. Kalau menjalan 30%, ya keselamatannya 30%. Itu kan, tapi kita tidak bisa menyalahkan. Dan dalam pelaksanaan janji 7, karena ini perjalanan, kadang orang bagus banget, tapi kadang turun di bawah. Itu hal yang wajar karena ini masih dalam perjalanan. Maksudnya? Minimal dalam hidup ada rambu-rambu, jadi kita mendingan. Iya, ada pengendali dirinya, ada arah, ada tujuannya. Coba kalau nggak ada janji 7, kita mau gimana nih? Saya pengen selamat, saya mau apa ini? Awalnya mau apa? Saya pengen selamat, saya pengen uang banyak. Terus langkah awalnya di mana? Maka dibuatlah suatu landasan atau jalan yang disebut dengan janji 7. Gimana Mas Iwan, masih ragu-ragu enggak? Ya, terima kasih Mas Edi atas penjelasannya tentang janji 7. Saya jadi nggak ragu lagi lah. Syukurlah. Saya pengen ikut lah. Ini setelah saya paham ini untuk keselamatan, bukan hanya untuk keselamatan diri kita sendiri ya, untuk keluarga dan untuk orang lain. Betul. Ya. Nah, itu saya ingin ikut mengikuti tentang ajaran perjalanan Triluhur. Ya syukurlah Mas Nirwan kalau begitu ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang semampunya saya bisa, seadanya seperti itu, sehingga menjadikan tidak ragu-ragunya Mas Nirwan, ya syukur nanti yang lainnya mau ikut ajaran Triluhur, karena janji 7 itu bukan hal yang menakutkan. Justru janji 7 adalah kebutuhan kita, kebutuhan saya dan semua manusia bagi mereka yang ingin selamat dunia dan akhirat. Ya,
Terima kasih Mas Nirwan, saya rasa gitu saja pertemuan kita pada kali ini. Kita tutup saja. Terima kasih. Selamat malam. Salam damai, salam sejahtera semua.